Kami menghimbau untuk ikhwan wal akhwat yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Priyo Handoko Sarjana Syariah. Dengan tema kita hari ini adalah bentuk-bentuk sifat welas asih. Kajian kitab Minhajul Muslim. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah madarus sa'adah, sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan kita tatkala kita menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla selalu dan senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semua seorang manusia yang mulia, manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita semua segala macam bentuk seluk-beluk kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, menjelaskan apapun yang dihadapi, apapun yang dipermasalahkan oleh makhluk tersebut, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Maka sepatutnya kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia, yaitu untuk selalu mempelajari dan menerapkan, mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena sebab Allah dan para malaikat bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-22. Kaitannya dengan masalah akhlak, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang mana kita telah beranjak menginjak kepada akhlak tentang welas asih, kasih sayang, sifat empati ataupun simpati kepada sesama kita. Dan itulah yang akan melahirkan kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan hidup seorang anak Adam di muka bumi ini. Tatkala kita saling sayang menyayangi, saling
berlaku lemah lembut antara sesama. Maka pada kesempatan kali ini pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah akan menjelaskan beberapa poin, beberapa hadis, beberapa kisah yang menunjukkan bahwasannya pentingnya makna rahmat, ulas asih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di ruang sempit kehidupan manusia, tetapi lebih luas daripada itu semua, yaitu kehidupan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini. Langsung saja beliau menyampaikan kepada kita semua di dalam karangannya Minhajul Muslim halaman 127, wa qala musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa min suwaril madhahiri rahmati allati tatajalla fiha wa tabruzu lil hissi wal iyani ma yali. Kata beliau setelah beliau menyampaikan hakikat makna rahmat ataupun kasih sayang, sifat ulas asih, ibah, empati ataupun simpati kepada sesama, maka beliau memberikan permisalan ataupun contoh real kehidupan Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Begitupun orang-orang yang soleh dalam menerapkan sifat ini, yaitu sifat kasih sayang. Kata beliau berikut ini contoh-contoh bentuk-bentuk rahmat kasih sayang seorang anak Adam manusia kepada yang lainnya yang menyentuh hati kita, yang menyentuh hati-hati kita. Berikut ini kata beliau. Yang pertama, ada beberapa poin yang akan ini beliau sampaikan. Yang pertama, rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Kata beliau, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Yusuf al-Qayyin. Kami masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Abi Yusuf. Di rumah Abi Yusuf, wa kana dhi'ran li Ibrahim fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa waladahu wa qabbalahu wa syammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dzalika. Yang mana pada saat itu di rumah Abi Yusuf tersebut anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim, sedang mengalami sakaratul maut. Sedang mengalami sakaratul maut. Yang mana insyaallah kita akan jelaskan apa makna maksud dari sakaratul maut di tema tentang pengantar fikih jenazah yang insyaallah kita akan sampaikan beberapa jam lagi atau beberapa menit kemudian. Makna sakaratul maut. Yang mana pada saat itu Ibrahim, anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalami sakaratul maut. Perpisahan antara anak beliau dari dunianya, yaitu meninggal dunia, hendak meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, mengendong anaknya Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, wa qabbalahu wa syammahu, mencium anaknya tersebut, anak laki-lakinya tersebut. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi faju'ilat ainan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrufan. Yang mana Nabi Ibrahim, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim, semakin berat penyakitnya, semakin dekat ajal anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis
yang meneteskan air mata dari kedua mata beliau yang mulia. Yaitu sebab yang utama adalah kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya, yaitu Ibrahim. Kepada anaknya. Sayang, cinta kepada anak laki-lakinya yang mengalami penyakit yang begitu beratnya ketika sakaratul maut, sehingga Nabi SAW meneteskan air mata beliau. Faqala lahu Abdurrahman ibnu Aufin radhiyallahu ta'ala anhu, wa anta ya Rasulullah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasul? Kenapa wahai utusan Allah Subhanahu wa taala engkau meneteskan air matamu? Terheran-heranlah Abdurrahman ibnu Auf, yang mana Nabi SAW pada saat itu meneteskan air matanya, menangis. Sehingga beliau bertanya kepada Nabi SAW akan keadaan beliau SAW. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf. Ya ibn Auf, ya ibn Auf, wahai anaknya Auf, yaitu Abdurrahman. Innaha rahmatun. Aku menangis ini oleh karena sebab cintaku, welas asihku, sayangku kepada anakku, yaitu Ibrahim. Hadis ini, ya potongannya ini belum kita selesaikan. Potongan hadis ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan kita menangis, diperbolehkannya kita menangis dengan sebab yang wajar, sesuatu yang mungkin menyebabkan kita menangis, sesuatu yang mungkin wajar untuk kita pada saat itu meneteskan air mata, salah satunya tatkala kita berpisah dengan saudara-saudari yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang tua kita, anak-anak kita, suami dan istri kita. Itu wajar-wajar saja, bukan suatu aib, ataupun seakan-akan menunjukkan lemahnya iman kita, seakan-akan kita tidak kuat menghadapi cobaan ataupun musibah pada saat itu. Ya, itu memang cobaan, jelas-jelas itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kematian orang yang kita cintai. Tetapi tatkala kita menangis pada saat itu bukan menunjukkan kalau kita tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu nalurinya manusia. Secara otomatis manusia tatkala mengalami suatu tekanan yang amat berat, begitu sedihnya tatkala dia mengalami suatu cobaan musibah di dunia ini, maka tak masalah dia meneteskan air mata dan tidak mengurangi sedikit pun keimanan dia atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menunjukkan dia tidak menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan muka bumi ini. Jadi boleh sah-sah saja kita menangis sebagaimana Nabi SAW menangis tatkala anak laki-laki beliau meninggal dunia ataupun tatkala sakaratul maut. Wahai anak Auf, yaitu Abdurrahman, aku menangis ini oleh karena sebab aku sayang, cinta dengan anakku tersebut. Air mata ini mengalir oleh karena sebab rasa sayang, rasa cinta. Kemudian beliau melanjutkan, faqala ya abna Aufin innaha rahmatu, thumma qala innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya setelah mengatakan sebab kenapa beliau SAW meneteskan air matanya, yaitu oleh karena sebab cintanya beliau kepada anak laki-laki beliau Ibrahim. Maka Nabi SAW mengatakan innal aina tadma'u, sesungguhnya air mata tatkala meneteskan airnya. Tatkala air mata meneteskan airnya, yaitu menangis, wal qalbu yahzan, dan hati sedih, dan hati kita sedih. Wala naqulu, dan tidaklah apa yang kita katakan
apapun yang kita ucapkan dari lisan kita ini kecuali sesuai dengan apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ma yurdi atau yarda rabbuna, yurdi rabbana. Wa inna li firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Yang mana kami ini sangat sedih tatkala berpisah denganmu wahai Ibrahim anakku. Jadi yang menyebabkan Nabi SAW menangis adalah rasa ulas asih sayangnya Nabi SAW kepada anak laki-laki beliau yaitu Ibrahim, sehingga beliau SAW meneteskan air matanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat ulas asih kasih sayang kepada anaknya, kepada anak-anaknya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama kaitannya dengan bentuk contoh kasih sayang seseorang kepada sesamanya, terlebih-lebih lagi orang yang terdekat dalam kehidupannya, yaitu anaknya dan semisalnya. Faedahnya yang pertama adalah Nabi SAW di sini, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mencium anaknya beliau, yaitu anaknya Ibrahim. Mencium anaknya. Mencium Ibrahim tatkala sakaratul maut. Nabi SAW mencium anaknya. Yang mana sikap tersebut menunjukkan apa? Sikap Nabi SAW yaitu mencium anaknya, anak kecil, itu menunjukkan sikap rasa kasih sayang, welas asih. Jadi realnya seperti itu. Cara mempraktekkan kalau kita ini betul-betul ingin memiliki sifat rasa kasih sayang, yaitu mencium anak kita kalau kita memiliki anak. Ataupun diperbolehkan juga kita mencium anak-anak yang lain secara umum, yang mana pada saat itu dia belum beranjak dewasa ataupun balik, yang pada intinya dia masih anak-anak. Nah, sikap tersebut menunjukkan bahwasanya kita betul-betul mencintai anak tersebut, anak kecil tadi. Karena jelas-jelas Nabi SAW di dalam riwayat yang lain memerintahkan dalam masalah ini, yaitu mencium anak-anak kecil, yang mana itu adalah sikap seseorang dari sifat ulas asihnya, bahwasanya dia betul-betul mencintai dan menyayangi sesamanya, terkhusus anak-anak kecil. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang lain, seorang badui, ya, ada salah satu seorang badui, yaitu orang pedalaman lah gitu, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, "Atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum." Wahai Muhammad, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Yang mana kami tidak pernah sama sekali mencium anak-anak kami. Saya ulangi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Apakah kalian itu mencium anak-anak kecil kalian? Yang mana kami tidak pernah mencium mereka. Ya, kami memiliki anak-anak kecil pula di kampung kami, yang mana kami tidak mencium mereka. Nah, apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya para sahabat mencium anak-anak kalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pertanyaan orang Badui ini, orang pedalaman ini, yaitu au amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pertanyaan orang Badui tersebut, sungguh aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sifat rahmat, sifat ulas asih, sifat kasih sayang dari hatimu, wahai orang Badui.
Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jelas sekali hadis ini menunjukkan bahwasannya salah satu tanda kasih sayang seseorang dengan orang yang lain adalah yang mana dia mencium anak-anak kecil. Jadi misalkan ketika Anda memiliki anak kecil, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, yang mana pada saat itu Anda tidak pernah sama sekali tidak pernah mencium mereka, memeluk mereka, mencium mereka, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sifat kasih sayang, welas asih dari hati Anda. Dan amat sangat bahaya sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat kasih sayang seseorang dari hatinya. Kalau orang tidak memiliki sifat kasih sayang, welas asih, iba, empati dan simpati, itu menunjukkan bahwasanya dia orang-orang yang keras, kaku, jumud, keras, kaku. Tidak peduli dengan sesamanya, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau Anda melihat anak kecil, entah anak Anda ataupun entah anak orang lain yang masih kecil, ya berusaha untuk mengucapkan salam kepada mereka, menyalami mereka, memeluk mereka, diajak ngobrol, diajak canda, diajak bermain. Kemudian Anda sesekali mencium mereka. Oleh karena sebab Anda menyayangi mereka dan Anda memiliki hati yang penyayang. Hati yang penyayang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dan yang ada di Masjid At-Tauhid, dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran yang lain, faedah. Ini hadis yang ini ya, dari sifat kasih sayang yang mana dia mencium anak kecil, yaitu tatkala kita ingin mencari jodoh. Ya. Tatkala kita ingin mencari jodoh nih yang masih jomblo, ya. Cari istri ataupun suami yang memiliki sifat apa? Kasih sayang, rahmat, iba, penyayang. Salah satu tandanya, cara melihatnya bagaimana, yaitu apakah dia, entah calon istri ataupun calon suami Anda, dekat dengan anak kecil, Tanya kepada orang yang terdekat dari calon istri ataupun suami Anda, nantinya yang ini Anda pinang, apakah dia senang bermain dengan anak kecil, ataukah cuek begitu saja, jauh dengan anak-anak kecil. Ketika dekat dengan anak kecil biasa-biasa saja, ataukah dia senang bermain dengan anak kecil, kemudian dia cium, dia peluk dan seterusnya. Ketika Anda mengetahui bahwasanya calon Anda itu betul-betul melakukan hal yang demikian, yaitu sifat kasih sayang dengan mana mereka dekat dengan anak kecil, mencium, memeluk dan bermain dengan anak-anak kecil, ketahuilah bahwasanya dia telah memiliki sifat kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Itu salah satu cara, metode tatkala Anda ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anda harus pelajari dulu cara-caranya, metodenya sebelum membangun rumah tangga tersebut dengan memperhatikan dengan seksama calon Anda. Salah satunya adalah sifat ini yang harus Anda pastikan terlebih dahulu apakah dia memiliki sifat ini, yaitu sifat ulas asih, sifat kasih sayang. Apakah dia dekat dengan anak kecil atau tidak. Ini pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil, karena jelas-jelas Nabi SAW menegaskan bahwasanya salah satu sifat kasih sayang seorang anak Adam adalah dia senang dengan anak kecil. Dia senang dengan anak kecil. Kebalikannya, kalau dia benci, nggak suka, apalagi kalau anak-anak kecil yang mungkin terlalu berlebihan, maksudnya hiperaktif, nakal dan seterusnya, dia justru tidak suka dengan anak-anak tersebut, itu menunjukkan bahwasanya hatinya keras, dia memiliki sifat yang amat sangat keras, jauh dari sifat kasih sayang dan kelembutan. Apalagi wanita. Bagi yang laki-laki, harus wajib seorang
istri memiliki sifat ini, sifat lemah lembut kasih sayang, yang mana nanti dia akan membesarkan, mendidik, mengurus anak-anak Anda kelak sehingga mereka nanti menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang lain kaitannya sama dengan sifat kasih sayang yang mana dia mencium anak-anak kecil. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan, ya, tunggu sebentar ya. Mencium Hasan, putra Ali Nabi sallallahu putra Ali radhiyallahu taala anhu, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau dan lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innali asyratun minnal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Saya punya 10 anak kecil dan tidak pernah satupun dari mereka yang saya cium, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pernyataan Aqra tadi, Ibnu Habis At-Tamimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamu la yurhamu." Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama, maka dia tidak memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang benar, yaitu sahih. Saja kita tunda dulu salat asar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Stau i'tadilu tarasu. Luruskan softnya, tidak perlu rapat. Injek yang warna hitam ya. Tidak apa, dikasih jarak dikit aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
Langsung ini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita yang tadi sempat terhenti, yang mana kita telah menginjak kepada hadis yang pertama yang disampaikan oleh beliau tentang contoh bentuk sifat kasih sayang welas asih terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang kedua yang disampaikan oleh beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Haddatsana Ismailu haddatsani Malikun an Summi maula Abi Bakrin an Abi Salihis Sammani an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati atau mengkisahkan seorang laki-laki, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atashu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tidaklah ada seorang laki-laki yang mana dia melakukan suatu perjalanan yang jauh, yang pada intinya kalau orang dalam perjalanan yang jauh membutuhkan makanan dan minuman, yang mana pada saat itu dia alaihil atashu, betul-betul sangat-sangat kehausan, butuh yang namanya air untuk diminum. Fawajada bi'ron, sehingga dia menemui atau mendapati satu sumur, sebuah sumur yang pada intinya dia ingin gunakan untuk menghilangkan haus dia. Fanazala fiha fasyariba, kemudian dia turun sejenak menuju ke sumur tersebut dan mengambil air dari sumur tersebut dan meminumnya. Tsumma kharaja, kemudian beliau naik, laki-laki tersebut naik ke atas menjauhi sumur tadi. Ketika di atas dia melihat dan mendapatkan faida kalbun yalhasu, dia mendapati seekor anjing yalhas, yaitu menjulurkan lidahnya. Yalhasu. Ya'kulus sara minal atashi, mengais-ngais tanah si anjing tadi, atau menjilat-jilat tanah oleh karena sebab apa? Kehausan. Dan enggak mungkin dia nyemplung ke sumur, kan gitu. Jadi anjing tersebut betul-betul mengalami kehausan yang amat sangat dahsyat, yang sangat haus. Kemudian laki-laki tersebut fanazalal bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafarallahu lah. Kemudian laki-laki tersebut turun kembali ke sumur tadi dengan membawa khufnya, sepatunya yang diisi air dari sumur tersebut, diciduknya dengan sepatunya. Kemudian sepatunya tadi penuh dengan air dari sumur tadi, dibawanya ke atas dan diminumkan air tersebut ke anjing itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan kisah laki-laki tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana fil bahaim ajron. Kami juga memiliki banyak binatang ternak. Kami juga memiliki
banyak binatang ternak di rumah-rumah kami. Apakah kami mendapatkan pahala dari mengurusi binatang tersebut, binatang-binatang ternak kami di rumah-rumah kami? Maka Nabi SAW mengatakan, faqala na'am, betul, iya, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Setiap seseorang yang menyayangi makhluk hidup berpahala. Jadi ketika kita menyayangi makhluk hidup, menyayangi mereka dengan memberikan kebutuhan yang mereka inginkan, minum dan makan mereka, kita penuhi, itu akan menghasilkan, membuahkan pahala yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu binatang. Itu binatang yang terkadang orang lain ataupun kebanyakan manusia tidak terlalu peduli dengan binatang tersebut, apalagi kepada sesama mereka. Ya. Nah, salah satu tanda bahwasanya seseorang itu memiliki sifat kasih sayang, yaitu bukan hanya kepada sesamanya saja, sesama manusia, tidak, tetapi kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hewan-hewan, binatang-binatang yang haram untuk kita konsumsi, untuk kita makan, ataupun yang halal untuk kita konsumsi. Semuanya tanpa terkecuali tatkala kita memberikan perhatian besar, mengurusi mereka, memberikan makanan ataupun minuman kepada binatang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan pahala yang amat sangat besar kelak nanti pada hari kiamat. Bukan karena hanya ditinjau dari sikap kita, gitu ya. Bukan ditinjau dari hanya sikap kita, maksudnya sikap kita memberikan makanan kepada mereka. Tidak. Bukan hanya itu saja. Yaitu adanya keimanan di dalam hati kita, yaitu salah satu keimanan. Bentuk dari keimanan yang ada di dalam hati kita itu adalah sifat kasih sayang. Karena tatkala kita memiliki sifat cinta, sayang, welas asih, iba, peduli, empati ataupun simpati kepada orang lain sesama kita, begitupun kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang haram ataupun yang halal untuk dikonsumsi, kita berikan perhatian besar kepada mereka, itu menunjukkan bahwasanya kita betul-betul memiliki keimanan yang sempurna. Yang menyempurnakan dari keimanan tersebut adalah sifat welas asih, kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur atau berterima kasih kepada orang tersebut oleh karena sebab dia peduli, empati, simpatis kepada seekor anjing, bukan manusia. Apalagi manusia, begitu besarnya pahala seorang ketika dia berbuat baik, berwelas asih, berlaku lemah lembut kepada sesama kita. Jangan sedikit-sedikit benci, jangan sedikit-sedikit suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Sedikit-sedikit ingin marah dengan orang lain. Kemudian enggak mau nyapa, enggak mau mengucapkan salam, ketika dia diberikan salam kepada sahabatnya, enggak mau jawab dan yang lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang keras, batu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini berdasarkan rahmatnya. Jadi penting sifat welas asih di dalam kehidupan, keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini penting. Tatkala mereka memiliki sifat welas asih. Sebagaimana pentingnya kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak pada hari kiamat. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan satu rahmat. Begitupun nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, lan yadkhula al-jannata ahadan amaluhu. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa masuk surga. Ya, perhatikan hadisnya ini. Tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga oleh karena sebab amalannya. Enggak mungkin kita ini bisa masuk surga, enggak mungkin. Dengan sebab apa? Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, senyum kita, ramah tamah kita. Semua amalan yang dohir, yang nampak ataupun tidak tampak. Enggak mungkin kita masuk surga oleh karena sebab itu semua. Enggak mungkin. Sehingga para sahabat heran.
Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang beriman dengan surga dari amalan-amalan mereka. Innallaha ashtaral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala membeli. Jadi kita ini di dunia ini seperti hubungan antara penjual dan pembeli. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki barang dagangan. Memiliki apa? Barang dagangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallah ghaliyah." Tidaklah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat apa? Mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala surga. Itu mahalnya luar biasa. Tidak mungkin kita bisa hitung berapa kadarnya. Bumi ini saja kita nggak bisa hitung jumlah kadar ketentuannya berapa, dalamnya bumi, luasnya bumi, air laut yang ada di muka bumi ini berapa kubik, luasnya langit, jauhnya langit. Tidak mungkin kita bisa hitung. Itu terlahirkan dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surga yang begitu mahalnya, yang nanti seseorang ketika masuk ke dalam surga yang mana dia mendapati surga yang paling rendah ya. Surga yang kelas bawahan, yaitu kata Nabi SAW bi asyri amsalid dunya, yaitu kadarnya ya. Nanti kalau kita misalkan ada seorang ataupun ya janganlah kita masuk surga yang paling bawah, kalau bisa masuk yang paling tinggi yaitu Firdaus. Nah, surga yang paling bawahan itu berapa kadarnya? Jumlah kenikmatannya itu berapa? 10 kali lipat dunia. Jadi Anda seorang raja, yang raja tersebut Anda sebagai raja memiliki kekuasaan kepemilikan bumi alam semesta 10 kali lipat. Masya Allah. Siapa yang nggak mau coba? Tapi nggak murah gitu, mahal. Coba bayangkan Anda memiliki uangnya 1 juta lah hari ini, lah lumayan kan untuk jajan, beli ini, beli itu. Bahagianya luar biasa, bisa nginep di tempat yang enak, hotel misalkan gitu kan, 1 malam. Kemudian makan enak banget. Ya, nikmatnya luar biasa, apalagi tatkala mendapatkan kenikmatan surga yang paling rendahan. Tahu yang namanya Jeff Bezos? Tahu? Tahu Jeff Bezos? Orang yang terkaya di dunia ini. Bill Gates sudah kelewat. Pemilik akun aplikasi Amazon, tahu? Nah, jual beli Amazon. Dia hanya duduk di garasi rumahnya, sehingga dia tiap harinya bermiliar-miliar masuk ke dalam ATM-nya ataupun rekeningnya. Total keuangannya sekarang dia, ya, uang dia, sebagaimana disebutkan dalam suatu berita yang saya perhatikan, bahwasanya kekayaan dia sampai pada yang paling kaya ya, 2.586 triliun. Masya Allah. 1 triliun berapa M? 1000. Masya Allah. 100 juta, 10 juta aja lumayan kan gitu. Nah ini boro-boro kita dapat 1 M, 1 triliun. Ini 100 saja 50, 10 juta aja sangat-sangat bahagianya luar biasa. Nah dia coba, dia memiliki duit ataupun uang 2.000 triliun coba. 2.500 hampir 3.000 triliun. Kira-kira bahagia enggak? Mau kita sedikit aja bahagia luar biasa. Dan kenikmatan yang dia dapatkan dari dunia ini apa? Tidak lebih daripada 1 titik atom yang dia miliki. Si Jeff Bezos tadi, yang kepalanya botak itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Nikmatnya itu bagaimana gitu loh. Nah, salah satu cara kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis tadi yang kita sampaikan tadi di awal, maka para sahabat terheran-heran. Wala anta ya Rasul, engkau juga ya Rasul masuk surga, atau tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga oleh karena sebab amalanmu. Wala ana, iya saya juga tidak bisa masuk surga oleh karena sebab amalanku. Siapa Nabi SAW itu? Manusia yang terbaik. Orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk surga oleh karena sebab amalan beliau.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku rahmatnya, tuh. Kasih sayangnya, cinta kasihnya kepadaku sehingga aku bisa masuk surga oleh karena sebab utama apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu bisa kita raih tatkala kita bisa mendapatkan apa? Keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jadi seperti ini. Salah sebab utama kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dengan amalan. Sebab utama kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi runtutannya seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Beramal. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20-21. Jelas di situ, silakan dibaca. Panjang di situ. Saya ambil poin pentingnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di dalam akhirat kelak itu terdapat adab yang amat sangat keras pedih. Dan jadi adab yang amat sangat pedih yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Man nuqish udzib, barang siapa yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilontarkan banyak pertanyaan, itu seperti diadab, udzib seperti diadab. Nah, waridwanum wa maghfiratu minallahi waridwan, dan salah satu syarat kita bisa mendapatkan surga Allah dan terhindar dari segala macam bentuk siksaan di hari kiamat kelak adalah dengan meraih maghfirah, ampunan Allah, waridwanum, yaitu keridhaan ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci sukses kita di dunia dan di akhirat kita, yaitu dua. Tujuan kita itu hanya dua, yaitu apa? Meraih ampunan Allah agar terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan meraih rahmat Allah, keridhaan Allah sehingga kita bisa mengetuk pintu surga bersama Nabi kita tercinta salawatullahi wassalamuhu alaihi. Jadi penting ya, rahmat itu sangat penting. Yang mana Nabi SAW juga memerintahkan kepada para lelaki untuk mencari istri yang memiliki sifat apa? Wadud. Tazawwadu al-wadudu wal-walud. Tazawwadu al-waduda wal-walud. Nikahilah wanita-wanita yang subur, ya maksudnya dari keturunannya memang dia ini orang-orang atau keturunan yang banyak anaknya. Al-wadud juga memiliki sifat kasih sayang, cinta dan kasih. Jadi secara umum kita diperintahkan untuk memiliki sifat kasih sayang. Secara khusus lagi di lingkup yang kecil lagi apa? Antara hubungan dua insan, antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan tali pernikahan. Itu penting. Bagaimana istri bisa bahagia di dalam rumah tangganya yang mungkin nggak terlalu lebar, sempit mungkin, makannya pas-pasan. Bagaimana bisa bahagia gitu loh. Gaji suaminya pas-pasan, cukup untuk beli nasi dan lauk kerupuk, kecap, gitu kan. Bagaimana bisa bahagia, coba bayangkan. Bukan makanan yang membuat bahagia ini. Bagaimana mereka itu saling memahami, saling menghormati, saling sayang menyayangi. Suami tidak akan betah, suami tidak akan tenang, bahagia, kecuali dia mendapatkan kasih sayang dari istrinya. Begitupun istri tidak akan tenang, bahagia, hidupnya di rumah yang mungkin tidak lebar, makanannya mungkin tidak terlalu mewah, kecuali dia tatkala dia mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Begitupun antara orang tua dan anak-anak mereka. Jadi penting, jadi jangan sampai kita melupakan sifat ini, akhlak ini, yaitu kasih sayang di antara kita, memiliki sifat empati, iba, peduli. Jangan sampai kita lolo gue-gue. Ya, sesama tetangga tidak tahu, tidak saling memperhatikan, tidak saling memberikan hadiah, tidak peduli, tidak saling menanyakan kabar dan seterusnya. Jadi sehingga kita merasakan ketenangan, ketentraman hidup. Coba bayangkan tatkala kita tidak merasakan, mendapatkan sifat ini di tengah-tengah masyarakat kita akan merasakan apa? Kesusahan yang sangat berat, sedihan yang amat sangat berat. Sebagaimana saudara-saudari kita di Burma,
ya, Rohingya, Palestina dan yang lainnya. Mereka diusir, dibunuh, dibantai, disiksa. Kenapa disiksa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah angkat dari hati-hati mereka apa? Kasih sayang. Sehingga kita katakan tidak beri kemanusiaan, tidak manusiawi dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala angkat rahmat kasih sayang di antara mereka. Iba itu sudah hilang di hati-hati mereka. Makanya jelas sedekah Rasul, jelas apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, inna rifqa la yakunu illa fi syai'in illa zanah. Tidaklah sifat kasih sayang, kelembutan, perlakuan lemah lembut di antara manusia kecuali akan memberikan hiasan yang indah. Wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut, mengangkat kasih sayang, sifat kasih sayang, welas asih, iba, kepedulian di antara sesama makhluk hidup, Allah angkat kecuali akan memberikan kehinaan, menjadikan suatu keadaan yang amat sangat buruk, mengerikan. Apa yang terjadi dengan keadaan saudara-saudari kita semuslim oleh karena sebab Allah Subhanahu wa taala angkat rasa ibah welas asih di antara mereka dari sifat manusiawinya. Maka jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita semua kaitannya dengan permasalahan ini, yaitu keamanan dan ketentraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang pagi harinya, nih pagi hari tadi nih, coba dicek. Barang siapa di pagi harinya merasa aman, tentram, tidak ada konflik, tidak ada yang menyakiti, mengintimidasi dan yang lain-lainnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat. Ada 3 ya, kebahagiaan orang di muka bumi ini 3 kata Nabi SAW. Pertama apa? Tidak ada konflik, aman, tentram, nyaman, hidup di rumah. 1. Kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, tidak kena corona, tidak kena covid, tidak sakit ini, tidak sakit itu, sehat. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa duduk, bisa berbaring, bisa berbicara, banyak sekali kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa ucapkan. Sehat. Indahu qutu yaumihi. Kemudian dia memiliki makanan yang cukup untuk dimakan pada saat itu, bukan besok-besok ya. Nabi SAW dikatakan indahu qutu yaumihi, dia punya makanan di hari itu, bukan tabungan yang dia makan untuk besok dan besok. Karena terkadang ketika kita memiliki tabungan itu mengurangi sifat tawakal kita. Kita punya tabungan nih di dompet misalkan atau di rumah, berangkas, ATM, BRI, Mandiri, BCA punya semua, isi saldonya tinggi-tinggi, banyak-banyak. Itu terkadang mengurangi sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Betul. Terkadang mengurangi sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang besok bisa makan enak. Ada tabungan gampang. Sehingga kita lupa dengan zat yang memberikan kenikmatan itu semua, itu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi 3, aman, sehat, bisa makan. Walaupun lauk tahu tempe, nasi, kerupuk, kecap. Pokoknya ada yang diisi untuk menghilangkan rasa lapar di perut kita. Maka Nabi SAW katakan, faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seakan-akan merasakan dunia beserta isinya. Wah, hizat lahu dunya itu maksudnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan seluruhnya dari kenikmatan dunia. Orang kaya raya tapi sakit-sakitan. Enak enggak? Orang kaya raya konflik di rumah tangganya. Rebutan warisan, rebutan ini, saling sikut antara saudara-saudari, suami istri bertengkar dan seterusnya. Enak gak hidup kayak gitu? Kemudian kalau masalah makanan ya itu ya. Yang susah, yang nikmat yang sangat paling indah itu adalah 2 tadi, aman dan kesehatan, itu sangat penting. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan kaitannya dengan tema welas asih, bentuk-bentuk welas asih yaitu sifat kasih sayang di antara sama
hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengantar dari fikih jenazah. Kita buka pertanyaan minimal 3, maksimal 3, minimal 1, maksimal 3. 1, 2, 3, sudah ya? Tidak ada kan? Kalau di Facebook ada? Kajian? Mana? Tidak ada? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan materi yang kedua. Jadi kita jamak 2 materi. Ada? Oh, dijadi dulu, istirahat dulu. Oh ya, boleh. Oh ya, pembukaan dulu ya. Saja yang bisa Anda sampaikan kaitannya dengan masalah ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di hari Selasa depan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.